Lagi-lagi kasus pembunuhan terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Berawal dari penemuan mayat mutilasi di Sungai Batang Anai, Sumatera Barat, yang mana buat warga geger. Nah, ternyata ada fakta mengerikan di balik tragedi pembunuhan yang rupanya adalah kasus pembunuhan berantai yang terjadi juga di tahun lalu. Apa motif pelaku yang tega melakukan hal seperti itu? Potongan tubuh yang diduga korban mutilasi di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, ditemukan di lokasi berbeda-beda. Selain itu, waktu penemuan mayat tersebut berselang hari. Awalnya, pada Selasa 17 Juni, seorang nelayan menemukan sosok tubuh di tepi aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Tak ada kepala, tangan, dan kaki pada sosok mayat itu. Nah, itu Wadrati menduga mayat itu laki-laki jika dilihat dari posturnya. Keesokan harinya, Rabu 18 Juni, potongan kaki ditemukan di Korong Talau Mundam, Nagari Ketaping, Padang Pariaman, atau berjarak sekitar 3 km dari penemuan utama. Beberapa jam kemudian, masih di hari yang sama, bagian kepala dari mayat itu ditemukan di lokasi TPI Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangkah, Kota Padang. Lokasi ini masih menjadi bagian dari aliran Sungai Batang Anai, tapi berjarak sekitar 6 km dari lokasi pertama. Identitas korban mutilasi itu pun akhirnya terkuat, karena warga kenali cincin korban. Salah seorang warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya sempat mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Padang mengaku mengenai cincin yang dikenakan korban. Mereka terdiri dari perempuan dan laki parubaya yang terdiri dari keluarga Septia Adinda dan teman-temannya. Putri Wulan, salah satu teman Septia Adinda, mengaku cincin yang terpasang tidak dimiliki oleh orang lain karena dipesan dan didesain khusus. Maka itu ia meyakini mayat itu adalah temannya. Ini dia pelakunya. Kepolisian Resor Padang Pariaman, Sumatera Barat menyampaikan bahwa Wanda, 25 tahun, tersangka kasus mutilasi, ternyata seorang pembunuh berantai. Ia mengaku telah menghabisi nyawa 2 perempuan lainnya dan membuang jasad mereka ke dalam sumur tua di kawasan Pasar Usang sekitar setahun yang lalu. Dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Padang Pariaman, polisi berhasil mengevakuasi 2 kerangka dari dasar sumur tersebut. Diketahui bahwa ketiga korban memiliki kesamaan latar belakang sebagai mahasiswa di STIE KBP Kodang Padang. Penangkapan Wanda juga membuka kasus lama, yakni hilangnya 2 perempuan pada tahun 2024, yaitu Siska Octavia Rusdi dan Ade Gustiana. Wanda mengaku membunuh dan menyembunyikan jasad keduanya ke dalam sumur tua. Evakuasi dilakukan pada Kamis pagi. Ada fakta yang begitu menyedihkan terkait kasus ini, yang mana percakapan terakhir dengan korban. Keluarga mengenang percakapan terakhir dengan Septia Adinda sebelum korban ditemukan tewas akibat korban mutilasi di Batang Anai, Padang Pariaman. Pakailah baju amalu, awak sabantanyo, yang bisa diartikan pasang saja pakaian mama. Dulu saya pergi sebentar, ujar Paman Dinda Donald menirukan ucapan Septia Adinda sebelum meninggalkan rumah di pagi hari Minggu 15 Juni 2025. Pagi itu ia diajak oleh ibunya Weni pergi ke kota Pariaman, tempat saudaranya. Saat itu Adinda yang akrab disebut Dinda sudah mengiyakan ajakan tersebut. Namun saat ibunya bersiap-siap, Dinda menerima telepon dan meminta izin untuk mendahulukan ajakan dari penelpon.
Paman Dinda, Donald mengatakan ajakan dari balik telepon tersebut datang dari temannya dengan jarak tak begitu jauh dari rumahnya. Kepergian Dinda pagi itu merupakan kepergian selama-lamanya, meninggalkan kedua orang tua dan saudara laki-lakinya. Sebelumnya diberitakan bagian psikologis Polda Sumbar kunjungi rumah Septia Adinda, korban mutilasi yang merupakan rangkaian dari korban pembunuhan berencana di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat 20 Juni. Tragis, ibu korban meninggal dunia. Orang tua yang diduga menjadi salah satu korban pembunuhan mutilasi di Padang Pariaman meninggal dunia saat menuju sumur milik terduga pelaku, yang merupakan tempat dua mayat termasuk anaknya ditemukan. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengaku mendengar kabar bahwa ibu korban meninggal karena syok mendengar kabar jenazahnya anak ditemukan. Melansir Antara, ibu korban awalnya mengalami jatuh pingsan ketika menuju lokasi sumur ditemukannya anaknya. Kemudian ibu korban meninggal dunia pada Kamis 19 Juni pagi. Ahmad mengungkapkan sudah melakukan autopsi terhadap dua jenazah yang ditemukan dalam sumur milik terduga pelaku. Dua jenazah tersebut diduga masuk ke dalam orang hilang sekitar setahun yang lalu. Polisi mengungkap motif pelaku mutilasi Wanda, 25 tahun, yang membunuh Septia Adinda yang usianya 23 tahun di aliran Sungai Badang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, motifnya adalah sakit hati karena korban tidak membayar utangnya. Jadi, kata Faisal yang dihubungi Kompas.com, berdasarkan pengakuan pelaku karena sakit hati, korban berutang ke pelaku sebesar 3,5 juta rupiah. Menurut Faisal, karena korban terus mengelak ketika diminta uangnya, pelaku merencanakan pembunuhan. Pembunuhan dilakukan pada Minggu 15 Juni lalu dan mayat dibuang di aliran Sungai Badang Anai. Nah, menurut Faisal, SJ atau Wanda tega memutilasi korban karena sudah sangat sakit hati. Sebelumnya diberitakan sebuah mayat dengan kondisi tak utuh diduga korban mutilasi ditemukan di aliran Sungai Badang Anai, Kecamatan Badang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa 17 Juni. Dan ini adalah hukuman bagi pelaku yang telah menghabisi 3 perempuan tersebut. Polisi menetapkan Wanda sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi terhadap seorang wanita di Badang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pelaku pembunuh berantai tersebut dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup. Kata Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, Sabtu 21 Juni, sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dia sudah kita tahan. Semoga tak ada lagi pembunuhan semacam ini ya. Selanjutnya, lagi-lagi mini blogger yang awalnya niatnya jelas malah jadi plot twist. Banyak sekali momen plot twist yang terjadi di mini blogger yang ini nih ya, ketika review rumah hancur dan kepingin tutorialnya malah ya kacau deh ya. Adegan plot twist akan kita hadirkan sesaat lagi, dan nanti kan sesaat lagi kita akan hadirkan momen plot twist di mini blogger. Ini sih benar-benar jelas banget sih ya bagiku, atau mungkin bagi kalian, tanya deh dan kalian